Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 3 demonstrasi kontekstual mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Kamaliah MPD. Jadi, saya akan memaparkan hasil analisis asesmen saya di ruang kelas. Identitas modul ajar. Mata pelajaran matematika, kelas 11 matematika lanjut 1, fase F+, dengan capaian pembelajaran, di akhir fase F, peserta didik dapat menyatakan sifat-sifat geometri dari persamaan, garis singgung, lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Mereka menggunakan sistem koordinat untuk membuktikan sifat geometri sederhana secara aljabar. Dengan materi ajar, persamaan garis singgung melalui gradien M, pendekatan pembelajaran Culturally Responsive Teaching atau CRT dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Tujuan pembelajaran. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui gradien M dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan terkait persamaan garis singgung lingkaran melalui gradien M dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis dan gotong royong. Selanjutnya, jenis asesmen dan bentuk asesmen. Jenis asesmen yang digunakan adalah asesmen formatif dengan bentuk asesmen untuk menilai pengetahuan, yaitu tes tertulis, penilaian sikap observasi, penilaian keterampilan observasi, penilaian karakter profil pelajar Pancasila, yaitu observasi. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Tahap perkembangan peserta didik terbagi menjadi beberapa perkembangan, yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan moral. Berdasarkan tahap perkembangan itu, saya menemukan kesesuaian asesmen yang digunakan dengan tahapan perkembangan peserta didik, diantaranya pada asesmen formatif. Asesmen ini menunjukkan kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Dengan mengerjakan LKPD, peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi yang akan disampaikan. Selain itu, pada asesmen formatif juga dapat diketahui perkembangan pengetahuan peserta didik atau kognitif mereka. Begitu pula menggunakan tes tertulis. Guru dapat melihat sejauh mana pemahaman pengetahuan peserta didik terhadap materi pembelajaran. Untuk mengetahui perkembangan sikap, keterampilan, dan karakter profil pelajar Pancasila peserta didik, dilakukan observasi selama proses pembelajaran untuk melihat perkembangannya. Selain itu, observasi juga dilakukan karena memungkinkan guru untuk dapat melihat secara langsung interaksi peserta didik dengan lingkungan serta kemampuan kognitif peserta didik dalam menjelaskan suatu materi. Menggunakan lembar observasi juga dilakukan untuk mengetahui keaktifan dan keterampilan setiap peserta didik saat melakukan pembelajaran secara mandiri maupun berkelompok, serta dapat mengetahui tingkat kerjasama atau gotong royong peserta didik ketika melakukan diskusi secara berkelompok. Pertanyaan yang kedua, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Dalam rancangan modul ajar ini, ada beberapa bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, yaitu pada asesmen formatif. Diberikan contoh dan permasalahan yang disesuaikan dengan lingkungan peserta didik atau dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dapat dilihat pada modul bahwa telah digunakan permasalahan yang sesuai dengan mempertimbangkan aspek lingkungan budaya peserta didik, misalnya penggunaan rumah adat Banjar dan wadai amparan Tatak.
Dari pengerjaan LKPD secara berkelompok, juga dapat diketahui karakteristik masing-masing setiap peserta didik, seperti gotong royong atau kerjasama saat melakukan diskusi untuk menyelesaikan LKPD. Pertanyaan yang ketiga, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Dalam merancang asesmen, guru menggunakan metode dan bentuk asesmen yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Meskipun modul ajar yang saya gunakan merupakan modul ajar dengan pendekatan culturally responsive teaching atau CRT, bukan berarti guru tidak mempertimbangkan kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. Guru memberikan asesmen formatif yang terdapat pada LKPD sesuai dengan kemampuan peserta didik. Seperti dilakukannya kegiatan pembelajaran secara terurut dan tersusun, yaitu menentukan rumus, menentukan persamaan, dan yang terakhir menganalisis suatu permasalahan. Hal ini juga disesuaikan dengan bahan ajar yang telah diberikan. Pada pemberian bahan ajar, peserta didik juga diberikan barcode, yang mana ketika mereka scan, maka link tersebut akan mengarahkan peserta didik ke suatu file yang berupa bahan ajar yang akan diajarkan. Pemberian bahan ajar juga telah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, sehingga dengan diberikannya bahan ajar yang telah sesuai dengan kemampuan mereka, maka asesmen formatif untuk menguji pengetahuan dan kognitifnya pun juga telah disesuaikan dengan bahan ajar yang diberikan. Pertanyaan yang keempat, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Asesmen formatif telah menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Ketika pengerjaan LKPD, guru memberikan ruang bagi peserta didik untuk bertanya ketika ada hal yang masih belum dipahami. Setelah peserta didik selesai mengerjakan LKPD yang telah diberikan, mereka akan mempresentasikan hasil diskusi pengerjaan LKPD mereka. Mereka juga diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau umpan balik kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas terkait LKPD yang telah mereka kerjakan. Selain itu, pada akhir pembelajaran, guru juga melakukan kegiatan refleksi pembelajaran dengan menanyakan kepada peserta didik, seperti apakah pembelajaran hari ini sulit? Atau apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Untuk mendapatkan umpan balik peserta didik terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa guru telah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Pertanyaan terakhir, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Jika saya menjadi guru di kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen, yaitu dengan merancang dan membuat asesmen yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, kemampuan peserta didik, dan terus memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam hangat dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.